Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kak Mia di sini. Kali ini kita akan membahas tentang elektrolit. Kompetensi dasar kali ini kita akan menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Dari situ kita pun bisa melihat melalui percobaan larutan-larutan mana saja yang bisa menghantarkan listrik. Terus kita ngapain sih belajar elektrolit? Nah, tujuannya yang pertama, kalian bisa tahu tuh larutan elektrolit sama larutan non-elektrolit. Ciri-cirinya kayak gimana kalau larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas tentang elektrolit, kalian perlu tahu dulu nih istilah larutan. Jadi kalau misalkan saya menyediakan air, kemudian ditambahkan garam NaCl, maka disebut dengan larutan. Kenapa disebut dengan larutan? Karena ada zat terlarut dan zat pelarutnya. Nah, apa sih zat terlarut itu? Zat terlarut adalah komponen yang lebih sedikit dan zat pelarut adalah komponen yang lebih banyak. Jadi di sini air sebagai pelarut dan NaCl sebagai zat terlarutnya. Larutan ini terbagi menjadi dua. Ada larutan yang elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kita mulai pembahasannya dengan elektrolit kuat. Jadi kalau misalkan ada air, kemudian ditambahkan dengan garam NaCl, maka garam NaCl ini akan terionisasi atau terdisosiasi, terurai menjadi Na positif dan Cl negatif. Ya, terurai menjadi ion-ion. Nah, ion yang terurainya itu sempurna karena terion semua, Na positif, Cl negatif. Nah, ion-ion ini di dalam larutan akan bergerak bebas. Nah, karena ion-ion ini bergerak bebas, maka larutan ini disebut dengan elektrolit kuat. Ketika larutan NaCl ini disambungkan ke dalam rangkaian listrik yang ada lampunya, maka lampunya akan menyala sangat terang. Dan juga di dalam larutan itu akan timbul banyak sekali gelembung gas. Ini menunjukkan ciri-ciri dari elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat ini memiliki derajat ionisasi, itu alfanya sama dengan 1. Kita lanjut dengan elektrolit lemah. Contohnya adalah pada larutan asam asetat atau cuka. Nah, pada cuka ini yang terionisasinya itu hanya H plusnya saja. Jadi asam asetat akan terionisasi tapi sebagian. Jadi cuma ion H plusnya saja. Nah, bagaimana dengan CaCO-nya? Itu tidak mengion. Jadi ini mengion sebagian. Nah, kalau mengion sebagian berarti kan ion-ionnya cuma sedikit. Nah, berarti kekuatan arus listriknya sangat lemah. Larutan ini disebut dengan elektrolit lemah. Kalau pada percobaannya, larutan elektrolit lemah ini dia lampunya akan menyala redup dan sedikit menimbulkan gelembung gas. Atau bisa jadi kondisinya cuma ada gelembung gasnya tapi lampunya mati, atau lampunya redup tapi tidak ada gelembung gasnya. Ini menunjukkan bahwa derajat ionisasinya itu antara 0 sampai dengan 1 ya, karena dia termasuk elektrolit lemah. Berikutnya adalah larutan non-elektrolit. Namanya larutan non-elektrolit artinya dia tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi larutan-larutan itu ketika dimasukkan ke dalam air tidak menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas sehingga tidak menimbulkan arus listrik. Itu contohnya itu adalah larutan gula. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan pakai percobaan lampunya tidak akan menyala dan tidak ada gelembung gas karena memang tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Kemudian derajat ionisasinya itu sama dengan 0. Ini adalah ciri-ciri larutan non-elektrolit. Apa aja sih larutan-larutannya? Mungkin kita bisa lihat di elektrolit kuat. Nah, jenis larutannya itu biasanya dia merupakan senyawa ion atau senyawa kovalen polar yang dia itu terurai sempurna.
Contohnya gimana? Ada asam, basa, ada garam. Kalau asam di sini ada HCl, HI, HBr, HNO3, HClO4. Atau basa ada NaOH, KOH, CaOH 2 kali. Kemudian garam ada NaCl, ada CaSO4, ada KNO3 dan CH3CONa. Bagaimana kalau elektrolit lemah? Kalau elektrolit lemah itu biasanya ada sebagian senyawa ion dan ada sebagian dari senyawa kovalen polar yang terurai sebagian. Nah, contohnya ada asam, basa, dan garam juga. Asam itu ada H2S, kemudian basa ada NH3, N2, H4, garam itu ada garam-garam halida. Berikutnya larutan non-elektrolit. Kalau non-elektrolit berarti dia ikatan kovalen, bisa jadi polar, bisa jadi non-polar. Tapi kalau polar, dia ini tidak terionisasi. Contohnya adalah etanol, glukosa, sukrosa, urea, gliserin, dan etilen glikol. Kalau kekuatan daya hantar listrik antara ikatan ion sama ikatan kovalen gimana ya? Kalau ikatan ion, dia itu kalau berupa padatan, maka dia tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak ada ion-ion yang bisa bergerak bebas. Nah, kalau dalam bentuk lelehan, karena dia ion kan, dia sudah bisa bergerak bebas, maka sudah mulai tuh bisa menghantarkan listrik. Apalagi dia dalam bentuk larutan, berarti ionnya makin bisa bergerak bebas, maka makin bisa lah dia menghantarkan listrik. Nah, kalau ikatan kovalen itu dia walaupun padatan atau lelehan ini belum bisa menghantarkan listrik. Jadi dia baru bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutan. Nah, itu dia baru pengenalan kita tentang larutan-larutan elektrolit. Sampai ketemu lagi di video Kak Mia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.